Oke, kita mulai ya untuk webinar kita pada hari ini. Apakah suara saya bisa didengar? Suara saya oke? Bisa, bisa. Oke. Oke, Oke, Pak Wilson. oke siap. Halo, Bisa, Martin. Wilson. Tes, Oke, tes. Halo, selamat. Pak Dani. Ya, Halo. Yes. oke, suara masuk, semua masuk. Oke, selamat malam untuk rekan-rekan semua yang bergabung di webinar pada malam hari ini. Em, Kita di Infinite sudah lama banget ya nggak mengadakan acara webinar yang berhubungan dengan tenis. Biasa kita dulu suka membuat ya beberapa webinar-webinar tentang hal-hal yang berhubungan dengan tenis. Tapi memang satu dan lain hal kita sibuk dan Coach Martin juga sebagai bagian dari Infinite yang suka travel. Ini juga sebenarnya dia lagi nggak di Jakarta ini, lagi kita culik untuk malam-malam dia harus berbagi sama kita di negara yang nanti ceritakan sendiri di mana. Saya juga nggak tahu taruh di mana di map gitu ya. Tapi mengucap syukur banget ini dari Pak Doni bisa bersama dengan kita malam ini untuk berbagi berhubungan dengan topik yang besar hari ini, mental ya. Karena mental adalah sebuah topik yang susah-susah gampang kalau kita mau bicara secara webinar, karena ini adalah hal-hal yang umumnya dilakukan saat orang melakukan sesuatu, karena berhubungan dengan keputusan, berhubungan juga dengan hal-hal yang mempengaruhi seseorang di dalam melakukan apapun di dalam under stress, under pressure, ataupun di dalam kondisi tertentu. Jadi sebenarnya kondisi diskusi malam ini kita akan justru melihat secara lebih dekat bagaimana aspek mental ini bisa dibuat sedemikian sehingga ada metodologi di dalam pendekatan apapun yang kondisi yang kemungkinan kita mengalami hal-hal yang perlu diperbaiki. Tentunya tidak bisa, ini saya sedikit disclaimer ya, tidak bisa webinar pada hari ini itu diaplikasikan secara merata gitu, karena setiap kita pasti punya hal-hal yang perlu dibongkar. Nah, untuk membongkarnya itu perlu sebuah sesi yang khusus ya, mungkin one on one, mungkin secara kecil ya, grup kecil, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan mental bisa saling dibongkar secara satu persatu ya. Bisa apakah dari kondisi-kondisi di belakang, ya umumnya memang ada terjadi di belakang sehingga mempengaruhi apa yang ada di depan. Ya, mungkin berhubungan dengan mental juga, ini mental pada dasarnya adalah berhubungan dengan mind ya. Kalau dari bahasa aslinya itu juga berhubungan dengan mind ya, dengan pikiran, sehingga yang bahasa yang sekarang yang paling banyak dipakai adalah tentunya mindset. Bagaimana seorang bisa berpikir sesuatu seperti kita lihat di jalanan, mindset atau mentalnya itu seperti itu katanya. Ya, apakah itu mental ataukah itu sebenarnya adalah hal yang lain? Ya, kita mudah sekali mengatakan apa-apa itu mental ya. Kemarin mental, ada mental baja, ada yang mental tempe, ada segala sesuatu sepertinya berhubungan dengan mental. Nah, tapi tentunya kita memfokuskan di sini kepada mental di dalam performance. Ya, di dalam performance tentunya faktornya banyak sekali mempengaruhi sebuah keputusan ya, pengambilan keputusan dan bagaimana cara kita bermain. Ini saya harus mute dulu ya, teman-teman ya. Oke. Lalu saya mau membacakan sedikit biografi dari pembicara kita pada hari ini ya, terutama Pak Doni yang hari ini akan berbagi kepada kita. Terima kasih Pak Doni bisa hadir bersama dengan teman-teman di sini. Kalau kita lihat dari grup hari ini Pak, ini ada dari Kalimantan sampai Papua sampai ke seluruh Indonesia hadir di sini. Ada juga saya lihat ada yang plus 61 ya dari Australia nomornya. Saya nggak tahu apakah memang ada di sana. Tapi kita ada
general audience di sini yang cukup besar ya audiensnya, orang tua, pelatih, atlet dan pegiat tenis. Ya, jadi memang struktur komunikasi pada hari ini materinya luas banget pendengarnya. Tetapi memang pendekatan Pak Doni, kalau saya dari ngobrol, kita juga akan membuat sebuah yang lebih broad ya, dalam broader sense. Jadi nggak terlalu mengerucut ke satu hal sebagai introduction. Pak Doni adalah seorang mengatakan dirinya sebagai mental game coach ya, bermitra dengan perorangan atau kelompok dalam membantu klien ya orang lain menemukan potensi dan yang terbaik dari dirinya dan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi Pak Doni punya 30 tahun pengalaman di dalam marketing dan communication industry, lalu mempunyai banyak sertifikasi untuk NLP ya, terutama di dalam bidang NLP, yaitu bagaimana seorang berpikir ya. Jadi mempunyai sertifikasi juga sebagai Life Coaching Essentials di sini dan bergabung di dalam banyak bidang, terutama golf, gimnastik dan juga beberapa industri yang juga dibantu pada saat ini, dan sebagai mental coach juga di dalam lebih dari 100.000 coaching hours ya, untuk terlibat di dalam mental coaching, dan terlibat juga dalam member softball, baseball Bandung, former softball athletes, dan juga former athlete Gatball Indonesia ya, di dalam championship ke Korea. Nah, mungkin nanti bisa bertanya sendiri. Oh ya, untuk bertanya ya mengenai sesi setelah Pak Doni dan akan digabung ke Pak Martin. Jadi Pak Doni akan membeberkan di dalam hal berhubungan dengan mental breakdown ya. Nanti Pak Martin akan masuk di dalam bagaimana seseorang bisa achieve yang Pak Doni sudah katakan di dalam bidang yang lebih spesifik di dalam tenis ya. Mungkin untuk Q&A mungkin tidak ada waktu karena kita akan tutup di jam 9 ya. Nanti bisa gabung di dalam pertanyaan, untuk gabung aja masuk ke dalam WA group yang ada di dalam setiap WA yang saya kirim. Nanti di sana boleh bertanya ya, kalau misalnya ada bisa dijawab nanti akan dijawab, atau perlu sesi nanti diputuskan kemudian. Oke, Pak Doni, mungkin daripada kita menunggu lama, kita akan mengundang Pak Doni untuk membagikan kepada kita. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Wilson. Pak Martin, halo apa kabar semuanya? Salam kenal semuanya. Tadi mengenai saya sudah diperkenalkan oleh Pak Wilson dan saya pastinya mengucapkan terima kasih diajak berbicara untuk mengenai mental game ini di komunitas tenis ya khususnya. Nah, karena selama ini saya memang banyaknya di golf, di menembak, di panahan, dan sekarang ini juga saya sebagai konsultan psikolog ad hoc di kontingen PON Jawa Barat ke Sumut Aceh, gitu. Menangani berbagai cabang olahraga dan juga memberikan TA, trainer for trainer untuk para pelatih Jawa Barat untuk memberikan pelatihan mental. Baik teman-teman, mudah-mudahan sesi malam ini akan membuka wawasan kita untuk memajukan olahraga Indonesia khususnya tenis dan khususnya adalah di mental skill ini. Saya langsung sharing aja ya mengenai ininya apa PowerPoint-nya. Oke, saya mulai. Karena nanti ada Pak Martin yang cukup malam. Oke, sebentar kelihatan ya. Suara saya terdengar jelas ya, Pak Wilson? Ya, jelas Pak. Jelas, jelas, Pak. Jelas ya. Oke, Ya. baik. Nah, saya akan membahas mengenai mental game mastery, mengenai why-nya dan bagaimananya gitu kan ya. Artinya kenapa sih atlet itu penting berlatih mental dan bagaimana caranya? Karena ini adalah dua hal yang banyak dipertanyakan oleh para pelatih, para atlet, para orang tua. Di mana sebetulnya mental skill ini banyak diperlukan. Hanya teman-teman belum memahami bagaimana caranya dan bagaimana metodenya atau toolsnya apa. Oke, saya langsung aja. Jadi saya akan memulai dari bentar, kok nggak bisa ya? Bentar.
Oke, saya akan mulai dari insight yang saya dapatkan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang daftar di webinar ini. Semoga dari pertanyaan ini akan konteksnya akan tepat dan juga akan materi saya dan Pak Martin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Beberapa hal yang menarik buat saya dan ini adalah kesimpulan dari semua pertanyaan yang saya rangkum. Yang paling banyak adalah saat latihan anak bagus dalam latihan, dalam pertandingan underperform, menghadapi naik turunnya mood, memotivasi anak untuk fokus permainan. Saat bertanding saya merasa tidak pada kemampuan saya yang miliki. Saat bertanding merasa gugup, berlatih untuk lebih rileks lagi, sulitnya menjaga mental dan ini semua. Nah, ini semua adalah gejala mental yang belum terlatih. Saya bukan mengatakan problem, tapi teman-teman skill mentalnya belum terlatih. Nah, di sini ada dari beberapa pelatih eh, menanyakan kebutuhan mental skill ini jelas, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Nah, mudah-mudahan eh, modul malam ini akan memberikan jawaban kepada kita semua dan betul-betul memberikan solution kepada prestasi olahraga Indonesia. Baik, saya akan mulai dengan tujuan dan agenda webinar ini. Walaupun mungkin ini adalah webinar yang tujuannya inspirasi, tapi mudah-mudahan di sini buat teman-teman bisa mulai mengenal dan menguasai mental arena itu seperti apa sih. Bagaimana cara menguasainya ya, walaupun masih dalam bentuk inspirasi. Nah, lalu yang kedua, teman-teman diharapkan mampu intervensi melatih mental skill. Ya, khususnya di sini adalah ada para pelatih, ada orang tua, dan juga ada atlet sendiri yang bisa melatih dirinya sendiri secara mandiri. Jadi nanti ini adalah struktur, artinya teman-teman bisa mengolahnya secara kreatif untuk diterapkan baik untuk dirinya atau untuk atletnya atau untuk putra-putrinya, bila itu orang tua. Baik, inilah tujuan daripada webinar ini sehingga bisa menjawab yang tadi insight yang saya kumpulkan dari beberapa pertanyaan para peserta di sini. Nah, teman-teman, untuk memulai, saya selalu dengan prinsip. Nah, jadi teman-teman tadi kalau ada yang menanyakan mental skill itu penting, tapi mulainya dari mana ya? Nah, jadi kita biasakan dengan mindset dimulai dengan prinsip. Prinsip itu adalah sesuatu pernyataan yang dianggap benar oleh seseorang atau sekelompok yang akan digunakan untuk berperilaku dan mengambil keputusan atau untuk berpikir. Kira-kira demikian. Nah, bagaimana dalam konteks olahraga ini? Nah, ini dibahas ya. Prinsip bertanding dibahas oleh seorang Timothy Galloway. Timothy Galloway adalah seorang sports psychology dari Harvard University. Dia tidak jago tenis, tapi akhirnya dia adalah jadi pelatih tenis di Amerika. Dan bukunya yang dia keluarkan adalah The Inner Game of Tennis. Ini adalah panduan bagaimana cara melatih mental yang sampai sekarang ini masih up to date ya. Walaupun uh, buku ini diterbitkannya tahun 72. Namun buku ini adalah juga yang menjadi cikal bakal coaching teknik coaching ini dan juga banyak digunakan di beberapa banyak corporate di dunia. Nah, menurut Timothy Galloway, nah ya, oh saya lupa. Prinsip ini kenapa saya mulai dari prinsip? Karena prinsip itu gini, prinsip itu bila kita jalankan maka akan mendapat manfaat. Namun bila prinsip ini ditinggalkan maka akan mendapat resiko. Makanya Timothy Galloway menjelaskan bahwa maaf, oke. Nah, seorang atlet dalam menghadapi setiap pertandingan itu akan menghadapi dua game, yaitu inner game dan outer game. Nah, coba teman-teman, ada yang sudah paham kira-kira apa itu inner game, apa itu outer game? Boleh teman-teman berikan dalam chatting, kira-kira apa? Outer game itu apa dan inner game itu apa? Atau ada yang mau menyampaikan, ada yang menyampaikan inner game apa atau outer game apa? Sebentar, saya lihat. Oke. Teman-teman boleh? Ada yang punya pendapat? Kira-kira apa outer game dan apa itu inner game? Oke, wah, belum ada yang masuk. Oke deh. Belum ya? Oke. Baik Pak, Oke. boleh boleh izin menjawab. Boleh, silakan Pak. Boleh. Iya, Apa itu? Boleh. Irfan Pak, Ya, Irfan silakan Pak. dengan Irfan di NTB. Oke, silakan Pak. Eh,
Saya tidak tahu betul, tapi saya mencoba untuk menerka. Mungkin arahnya untuk inner game itu seorang pemain itu bermain dengan psikologinya sendiri. Jadi dia itu Hmm. bermain dengan mentalnya. Terus ke outer Oke, game itu adalah game itu sendiri. Dia melawan oke, oponennya dan oke, lingkungan di sekitar arena. Begitu Bapak. oke. Kon. Terima kasih. Betul banget, Pak. Itu tepat ya. Itu betul. Jadi ini mewakili apa yang diungkapkan dalam The Inner Game of Tennis ini. Jadi begini. Oke. Nah, outer game itu ya betul adalah pertandingan nyata di lapangan melawan lawan-lawan kita secara fisikal. Jadi pertandingan yang terjadi di lapangan nyata, pertandingan dalam usaha memaksimalkan potensi keterampilan teknik yang selama ini sudah dilatih secara periodisasi lah. Kira-kira gitu. Nah, yang menarik adalah inner game. Inner game adalah juga dikatakan sebagai mental game. Adalah pertandingan yang terjadi dalam pikiran atlet, pertandingan di mana atlet dalam mengatasi tekanan rasa takut, takut kalah, takut salah, grogi, khawatir, gagal konsentrasi, dan negatif internal dialog. Nah, sebetulnya yang tadi bapak-bapak, ibu-ibu pertanyakan di awal itu adalah semuanya mental game gitu. Jadi artinya ketika terjadi itu, artinya mental gamenya masih mengalami kekalahan, kira-kira gitu. Jadi eh, itu yang disebut dengan inner game. Nah, teman-teman, selanjutnya bahwa Timothy Gear menyatakan lagi bahwa dalam buku itu seorang atlet bila sudah kalah dalam arena mental game, maka dalam arena physical game akan sulit menampilkan potensi fisik dan teknik dengan maksimal meskipun sudah kerja keras berlatih. Nah, ini resikonya bila kita meninggalkan mental game latihan ini gitu. Nah, kemudian ada statement lagi dalam suatu pertandingan yang arena, yang para atletnya sudah mempunyai tingkat physical skill yang seimbang, maka faktor mental skill sangat menentukan untuk menampilkan potensi terbaik. Maka prinsipnya adalah untuk mencapai prestasi maksimal, seorang atlet physical skill dan mental skill harus sama-sama dilatih dengan bobot yang seimbang secara paralel. Ya, teman-teman, jadi ini adalah suatu mindset, ini adalah suatu prinsip bahwa untuk mencapai maksimal performance, untuk mencapai prestasi tertinggi, physical skill dan mental skill perlu sama-sama dilatih. Namun perlu ada disclaimer juga ya bahwa ketika kita yang sudah berlatih mental skill sama seperti latihan physical skill, artinya bahwa apa namanya, mental skill itu adalah mindset daripada seorang champion, artinya belum tentu harus menang gitu. Artinya bahwa kita mempunyai prinsip bahwa ketika mau mencapai prestasi, physical skill dan mental skill harus dilatih. Kira-kira demikian. Nah, inilah prinsip yang disampaikan sebagai atlet dan yang disampaikan juga secara saintifik dalam buku The Inner Game of Tennis tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, jadi kalau gitu mental skill itu apa aja sih? Nah, ini ada research dari The Ohio Center for Sport Psychology dari Jay Lessig PhD bahwa pemain top dunia itu melatih mental skillnya ada 9 item. Sebagai basic itu adalah bahwa seorang atlet harus dilatih attitude positif, motivasi yang tinggi, goals and commitment, dan people skill atau communications. Ini adalah sebagai landasan. Kalau dalam bangunan rumah tuh ini adalah sebagai fondasinya untuk menopang kekuatan prestasinya, mencapai prestasinya. Kira-kira gitu. Dan level 2-nya adalah preparatory skill. Nah, ini adalah positive self-talk dan positive imagery. Ini akan terjadi seorang atlet ketika akan menghadapi pertandingan, sebelum pertandingan itu akan mengalami self-talk. Bisa negatif, bisa positif. Juga positive imagery bisa negatif, bisa positif. Ini saya akan jelaskan di berikutnya. Nah, yang paling penting adalah yang ketika level 1 dan level 2 ini tidak terlatih, maka resikonya adalah pada performance skill di lapangan, dia akan terlanda anxiety. Dia akan terlanda emotion dan gagal fokus. Nah, disinilah poinnya bahwa ketika perlunya kita melatih mental skill ini, sehingga kita akan mempunyai kemampuan saat bertanding adalah bagaimana menangani atau managing anxiety, managing emotion, dan
maintain fokus ini yang sebetulnya yang paling poin. Namun tetap bahwa untuk dapat ke sana itu basic skill sama preparator skillnya perlu dilatih. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman, menurut observasi saya, kenapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi di awal itu muncul dan banyak saya temuin juga di lapangan yang sekarang ini saya banyak menangani para atlet dan pelatih baik di daerah ataupun di nasional, inilah saya melihat pola dan budaya olahraga di Indonesia, pelatih dan atlet pada umumnya, periodisasi latihan, bobot masih dominan pada latihan fisik, teknik, dan taktik. Melatih mental skill masih diabaikan. Saya adalah atlet nasional tahun 80-an. Kira-kira begitu ya. Ketika saya kembali lagi ke dunia olahraga di mulai tahun 2016-an ketika menjelang Asian Games ya, saya masih melihat kultur olahraga di Indonesia, pelatih dan atlet organisasi bobotnya masih berlatih di physical, technical, dan tactical. Menurut mereka penting. Namun ya itu tadi ada pertanyaan mulainya dari mana, lalu melatihnya toolsnya apa. Kan kita kalau misalnya tenis mau melatih backhand, forehand, ataupun teknik-teknik yang lain untuk memilih power kan ada alatnya, misalnya dengan dumbbell. Lalu juga ada metodenya. Nah, untuk latihan mental ini banyak yang belum tahu alatnya apa, metodenya apa, dan lapangannya seperti apa. Nah, inilah yang akan kita jelaskan pada malam hari ini. Kira-kira gitu. Nah, untuk sampai ke sana, saya akan mulai dengan pertanyaan. Mungkin teman-teman sering ya mendengar eh, ini ada dalam pertandingan kan ada home team, atlet tuan rumah, dan atlet tamu visiting team. Lalu visiting team ini dan ini juga universal punya belief bahwa atlet atlet tuan rumah itu ada kemungkinan besarnya memenangkan pertandingan gitu ya. Nah, kadang-kadang atlet tamu itu juga sudah kalah duluan gitu dengan persepsi atlet tuan rumah itu akan lebih unggul. Nah, menurut teman-teman, kenapa ada persepsi itu? Boleh ada yang bisa jawab atau bisa memberikan pendapat? Kenapa atlet tuan rumah dipersepsi bisa lebih unggul daripada atlet tamu? Walaupun nggak selamanya begitu ya, ada juga tuan rumah kalah gitu kan. Nah, tapi pada umumnya adalah ini sering dijadikan motivasi untuk atlet tuan rumah. Ada yang mau sharing teman-teman? Kenapa? Ayo supaya interaktif. Boleh di chatting atau disampaikan seperti tadi Pak dari yang NTB. Ada Izin yang Bapak, Oke, boleh? silakan. Boleh Pak. Siapa Pak? Pak Saya Anwar. Oke, Anwar dari kenapa? dari Jayapura. Oke, kenapa Pak? Atlet tuan rumah di persepsi dia bisa lebih menguntungkan. Kenapa Pak? Ya, ini menurut pandangan saya ya. Ya, oke. Kalau tuan rumah itu dia kan biasanya dia pasti udah mengenal lapangannya, dia udah Ya, mengenal kondisi sekitarnya sehingga dia punya kepercayaan diri gitu. oke. Betul Pak. Dibandingkan Mengenal lapangan ya. iya benar. Mungkin kayak gitu. Oke. Oke, betul betul Pak. Betul, betul sebentar. Ini kok saya ini ya, apa namanya? Sebentar Pak. Oke, betul betul sekali Pak. Jadi memang ada persepsi atlet tuan rumah itu sudah mengenal lapangan sehingga secara fisikal dia tuh lebih percaya diri karena latihan di rumahnya sendiri lah kira-kira gitu. Nah, sekarang kita bagaimana menjadi tuan rumah dalam mental game lah Pak. Kira-kira gitu Pak. Nah, ada beberapa hal yang pertanyaan. Jadi kalau kita mau menjadi mental game itu bagaimana menguasai lapangannya? Bagaimana saya mengenal lapangannya? Bagaimana saya mengenal cara pertandingan mental game ini? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Kira-kira dalam eh, mental game ini? Oke, ada? Oke. Nah, inilah memang yang belum banyak diketahui oleh teman-teman kalangan olahraga. Jadi teman-teman gini, mental game ini ada dua unsur yang sangat penting dalam organ tubuh manusia ini. Ya, mental ini adalah otak,
fungsi otak, brain function, dan mind function. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wilson ya. Nah, brain function ini dan mind function ini, kalau dalam analogi komputer tuh, brain function itu adalah dia tuh sebagai hardware-nya. Dan mind function itu pikiran itu adalah sebagai software-nya. Kira-kira gitu. Brain itu kalau dibelah kepala itu ada bentuknya, ada wujudnya. Tapi kalau mind itu dibelah nggak ada. Tapi mind itu sangat powerful mengendalikan performance kita. Nah, jadi antara brain function, mind function itu sangat interconnected untuk menjadi mental state untuk menjadikan performance atau body atau behaviors kita. Nah, inilah yang eh, unsur-unsur yang perlu kita pahami mengenai fungsi otak dan fungsi pikiran sehingga interaksi antara fungsi otak dan fungsi pikiran akan menciptakan performance atau behaviors yang diekspresikan oleh badan kita. Nah, inilah awal pertama yang perlu kita pahami fungsi-fungsinya. Walaupun pada malam ini saya tidak menjelaskan secara detail ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Nah, teman-teman, kita mulai urut dari brain function ya. Nah, brain function. Jadi di sini dalam otak manusia ini, jadi dia mempunyai dua functions ya, ada cognitive dan intellectual function sama motivation emotional function. Kira-kira demikian. Nah, cognitive intellectual function ini ya ini adalah suatu proses yang yang menciptakan pikiran, belajar, decision making dan problem solving. Jadi teman-teman, ketika kita berlatih olahraga ataupun melakukan sesuatu, ini adalah proses berpikir, proses belajar, proses keputusan dan proses problem solving. Inilah yang menjadi performance kita di mana ini adalah dikendalikan oleh pikiran kita dan juga sebagai motivation functions dan emosional di otak ini juga adalah mempunyai fungsi untuk keinginan, appetite, needs, kebutuhan, penghargaan, craving, desire, keinginan, kesenangan, perasaan, mood, rasa takut, rasa khawatir, marah, takut, jijik itu semuanya adalah dikendalikan oleh otak. Dan ini ada memorinya. Memorinya disimpan di otak itu ada yang disebut dengan namanya hipokampus. Jadi istilahnya gini teman-teman, ketika teman-teman latihan, ketika teman berbicara, berinteraksi, semuanya itu ada memorinya. Dalam di otak itu namanya di hipokampus. Nah, sebetulnya perilaku-perilaku yang kita ekspresikan dalam perilaku itu sebetulnya adalah ekspresi daripada memori-memori yang ada di hipokampus sehingga menjadi suatu motorik-motorik yang terekspresikan terlihat di di bumi lah kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman, kita langsung aja jumping ya untuk mengetes cara berlatih bagaimana ketika otak itu distimulasi oleh pikiran. Nah, teman-teman, ini coba kita berlatih ya. Gini. Coba teman-teman ya. Mungkin teman-teman ini pertanyaannya juga berlaku untuk semua ya dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah kepada orang lain. Kira-kira gini. Panggil satu orang atlet ya. Lalu role play diintervensi dengan pikiran negatif. Dengan catatan gini. Bilang sama mereka, seorang atlet pernahkah mempunyai pengalaman kalah, sedih, takut, khawatir ya, yang merupakan emosi negatif gitu kan ya. Coba disuruh mengingat-ingat lagi pengalaman itu. Nah, ketika dia mengalami pengalaman-pengalaman itu gitu ya. Nah, dalam otaknya tuh ada yang namanya hipotalamus gitu ya. Hormonnya itu akan muncul yang namanya kortisol. Ketika kita muncul kortisol, otak kita, badan kita merasakan stres. Nah, teman-teman boleh coba ya, ketika atlet Anda dalam keadaan terintervensi oleh pikiran-pikiran negatif, ceknya begini, suruh berdiri, tegak, suruh menahan, coba dorong. Ketika didorong, coba perhatikan reaksinya seperti apa. Gitu ya. Itu akan ada sesuatu yang kira-kira tidak berenergi, yang munculnya secara tidak disadarin yang muncul dari dalam. Nah, sebaliknya, coba teman-teman berlatih kepada seorang atlet atau siapapun ya, coba intervensi dengan pikiran positif. Lalu katakan gini, tanya, kamu pernahkah mengalami sesuatu yang menyenangkan,
sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang betul-betul kalian tuh berpikir positif gitu kan. Coba bayangkan. Nah, ketika dia membayangkan itu seperti tadi, suruh berdiri, tahan, coba dorong. Apa bedanya tadi orang yang saat berpikiran negatif sama orang yang berpikiran positif? Itu akan beda sekali. Teman-teman boleh coba ya, atau mungkin teman-teman juga boleh dicoba ke diri sendiri lah. Kira-kira gitu. Ya, ini untuk mencoba ketika pikiran kita berpikiran negatif, ketika pikiran kita berproses negatif, maka hormon-hormon kita kortisol. Nah, pada saat itu power kita tuh akan lemah. Namun ketika kita diintervensi dengan pikiran-pikiran positif, nanti ada teknik-tekniknya ya. Nah, hormon-hormon di hipotalamus itu berganti menjadi yang namanya dopamin dan endorfin. Nah, hormon-hormon endorfin dan dopamin itu adalah energi yang betul-betul muncul dari dalam dengan pikiran-pikiran positif itu. Itu caranya. Gitu. Itu akan berbeda ya. Jadi tekniknya adalah sebetulnya salah satu teknik mental game itu adalah bagaimana melatih merubah hormon kortisol menjadi hormon endorfin atau hormon dopamin. Kira-kira gitu yang akan kita latih ini ya. Itu sebagai opening saya. Oke, nah kita kenal dengan mind function. Mind function. Jadi fungsi pikiran. Jadi pikiran ini dianalogikan dengan fenomena gunung es. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya fenomena gunung es ini seperti apa. Gunung es yang ada di laut, di atasnya hanya sedikit terlihat, tapi di dalamnya sangat kuat sekali. Nah, contohnya kapal Titanic saja menabrak gunung es ini dia tenggelam, padahal perahu Titanic itu betul-betul didesain anti tenggelam. Nah, saking kuatnya gunung es ini bisa menenggelamkan Titanic. Itulah fenomena analogi daripada kekuatan pikiran kita. Maka kita akan melatih bagaimana fenomena gunung es ini betul-betul bisa menjadi suatu mental skill yang kita perlukan bagi seorang atlet. Nah, lalu apa aja sih indikatornya dalam pikiran kita gitu kan ya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi interconnected antara mental state sama body itu akan menjadikan performance, di mana ini nanti akan menjadi performance individu dan tim. Nah, unsur apa saja yang menjadi indikator daripada mental state ini? Gitu. Nah, ini yang betul-betul yang menjadikan arena mental inilah yang perlu dilatih. Ya, jadi kita memahami arena-arena spesifik apa aja atau otot-otot apa aja yang perlu dilatih dalam mental state ini. Nah, nanti saya akan bahas satu-satu dan latihannya. Oke, yang pertama adalah thinking pattern. Thinking pattern adalah pola berpikir. Saya itu dulu ya, nanti saya jelaskan satu-satu. Yang kedua adalah perception atau identity. Jadi manusia itu selain punya pola pikir, dia tuh juga punya pola memberikan suatu arti terhadap dunia yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang dia rasakan. Meaning-meaning itu yang akan mengintervensi otak kita, yang akan menjadi stimulus otak kita. Thinking pattern itu juga akan menjadi stimulus atau mengintervensi otak kita. Nah, kemudian indikator berikutnya adalah faktor belief. Nah, faktor belief ini tuh ya bisa negatif juga bisa positif. Belief ini aneh, hanya ada dua, yes sama no. Gitu ya. Jadi belief itu saya bisa menang dalam pertandingan ini, itu juga belief. Mana bisa saya menang dalam pertandingan ini, itu juga belief. Jadi nanti hasilnya akan sesuai belief yang muncul. Nah, nanti akan saya jelaskan di berikutnya, intro dulu. Nah, yang keempat adalah value. Value itu adalah betul-betul nilai daripada seorang atlet, nilai kualitas daripada seorang atlet. Ketika dia punya thinking pattern, ketika dia punya perception, dan ketika dia punya belief, maka seorang atlet akan mempunyai value. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan atau kita perlu latihkan terhadap atlet. Dan inilah yang menjadikan mental arena ini yang harus dilatih. Oke, kita bahas satu-satu. Karena waktunya saya nggak banyak ya Pak Wilson ya. Hanya 45 menit, tadi udah 15 menit, jadi tinggal 30 menit lagi. Mudah-mudahan cukup. Oke, nah teman-teman, melatih arena thinking pattern ya tadi ya. Jadi thinking pattern ini
kita perlu mengenal pattern daripada seorang atlet itu, pola pikirnya seperti apa. Teman-teman nanti bisa menilai diri sendiri atau atlet Anda ataupun orang tua bisa menilai anaknya, atletnya dia punya pola pikir seperti apa. Jadi ada dua pola pikir. Pertama seorang atlet yang problem thinking, yang kedua adalah seorang atlet yang outcome thinking. Nah, apa maksudnya nih problem thinking dan outcome thinking ini? Outcome thinking adalah seorang atlet yang get reason, ya mindsetnya get reason, banyak alasan, dan fokus pikirannya adalah ke problem. Misalnya kalau di lapangan ketika bertanding, waduh, lawan gue lebih keren, lawan gue lebih pede, lawan gue lebih jago. Ketika mau bertanding, waduh, lapangannya kok tidak seperti apa yang ada di Indonesia ya, seperti yang tidak di biasa tempat latihan saya. Aduh, begini, banyak alasan yang menjadikan suatu alasan eh, untuk dirinya sendiri lah, untuk tidak disalahkan, kira-kira gitu. Problem aja, sehingga otaknya, hormonnya itu ketika dia problem thinking, ya otomatis akan muncul kortisol. Nah, inilah yang sering menyebabkan kegugupan, ketakutan, anxiety, emotion, gitu. Inilah yang problem seorang atlet yang mempunyai problem thinking. Yang kedua adalah yang outcome thinking. Nah, dia mindsetnya get result. Jadi ketika mau bertanding itu dia tuh hasilnya apa nih yang mau gue wujudkan. Dan dia pikirannya fokusnya pada goals yang dia mau wujudkan. Nah, itulah bedanya antara seorang problem thinking sama yang outcome thinking, akan berbeda. Namun pada umumnya adalah problem thinking. Nah, tentu kita sebagai mental skill coach perlu melatih bagaimana seorang yang problem thinking menjadi outcome thinking. Caranya adalah bagaimana transformation dari problem thinking ke outcome thinking. Kita perlu fokus ke goals, maka perlu kita melakukan goal setting dalam apapun. Kira-kira gitu. Teman-teman, saya terlalu semangat, jadi mohon minum dulu sebentar ya. Izin. Nah, teman-teman, jadi salah satu teknik bagaimana melatih seorang atlet transformasi dari pikiran negatif ke pikiran positif adalah dengan melakukan goal setting. Bagaimana melakukan goal setting? Dilakukan coaching gitu dengan teknik questions, karena question itu akan unlocking potential gitu. Sebetulnya itu metodenya ya, nanti kira-kira gitu. Nah, jadi teman-teman boleh berlatih ya. Jadi salah satu teknik bagaimana transformation dari problem thinking ke outcome thinking adalah dengan goal setting. Nah, kira-kira tekniknya tuh sangat simpel. Yang paling simpel tuh adalah tanya pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan esensial yang akan membuat seorang itu transformation dari problem thinking ke outcome thinking. Tanya. Jadi ketika kita mau bertanding, ketika mau jadi atlet atau apapun yang ingin kita raih, tanya, what do I want? Atau what do you want? Apa yang saya inginkan? Nah, di sini juga ada kaidah-kaidahnya, dia harus spesifik, measurable, achievable, realistik, dan ada waktunya. Itu juga suatu latihan yang perlu kita perdalam. Tapi di sini garis besar gitu. Nah, ketika seorang atlet sudah mempunyai jawabannya secara spesifik, tanya, why is this important? Apa alasan kuatnya? Ini pertanyaan mudah, tapi dijawab akan challenging. Karena ketika seorang atlet bisa menemukan alasan kuat untuk mencapai goals, maka dia akan mendapatkan motivasi yang sangat kuat. Ya, jadi ini pun akan ditanyakan bertingkat. Alasannya A, alasannya apa lagi. Betul-betul dieksplorasi sehingga betul-betul atlet itu menjawabnya tuh secara intrinsik gitu. Makanya motivasinya juga akan muncul dari dalam, bukan dari luar. Misalnya pelatih atau pengurus, ayo kamu bisa, kamu semangat, itu motivasi ekstrinsik namanya. Nah, pertanyaan ini akan membentuk motivasi intrinsik. Nah, kemudian yang lebih dalam lagi tanya, what is my noble purpose? What is my noble purpose? Noble purpose tuh bahasa Indonesianya gini, kira-kira gini. Seolah tujuan itu tercapai. Nah, hasilnya itu akan didedikasikan untuk siapa? Selain untuk dirinya. Nah, ketika ada orang lain yang akan dia dedikasikan, itu akan sangat powerful. Nah, kemudian latih
bagaimana cara mencapai tujuan itu. Nah, dia akan berpikir, akan membuat suatu periodisasi, akan membuat langkah-langkah strategis. Dia akan berpikir gitu ketika diintervensi dengan how to get there, dan ditanyakan dia, how will I know atau how will you know bila tujuan itu terwujud. Dia akan membayangkan bagaimana ketika tujuan itu terwujud. Malah ketika dia membayangkan tujuan itu terwujud, rasa bangga, rasa bahagia itu udah muncul dari sekarang. Nah, itulah teknik transformation, bagaimana kita melatih otak negatif menjadi otak positif, kira-kira gitu, sehingga hormon-hormon kita betul-betul muncul dopamin dan endorfin. Ini adalah salah satu teknik sederhananya ya, walaupun dalam pelaksanaannya cukup complicated juga dan harus berlatih tentunya. Latihannya nanti Pak Martin dan sama Pak Wilson akan membuat workshopnya lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian ini ya kira-kira clear sampai sini dulu ya. Nanti pertanyaan kan di belakang. Nah, berikutnya, oh sorry. Nah, ini adalah salah satu goal setting yang dilakukan oleh Michael Phelps, dan goal settingnya itu betul-betul in written. Ketika di written itu masuk ke otak, dituliskan dan tempelkan di kamar sehingga bisa divisualisasikan, bisa kerjasama dengan pelatihnya gampang karena jelas ya gambarannya. Ini hanya sekilas aja. Ini contoh ya. Berikutnya saya masuk ke ini. Ini sebetulnya menyambung how to get there. Jadi ketika teman-teman sudah punya goals gitu kan, betul-betul tahu alasan kuatnya, tahu purpose noble-nya, tahu betul-betul caranya, dan tahu bagaimana kalau udah terjadi lah, maka pertanyaan ini akan betul-betul membuat percaya diri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, memang untuk mencapai goal tersebut, ya, ini untuk mencapai perception identity ya, karena teman-teman ketika berlatih itu punya meaning terhadap dirinya sendiri. Nah, maka ketika Anda berlatih untuk mencapai tujuan, memang Anda punya skill apa saja gitu. Nah, jadi ketika seorang atlet tenis ditanya tujuannya udah jelas, alasannya udah jelas, sudah kuat, purpose-nya udah jelas, lalu ditanyakan, dieksplorasi. Karena dia punya persepsi tentang dirinya, ya. Ketika dia bisa menjawab skill apa aja yang dia punyain gitu kan ya. Nah, dia akan mempunyai persepsi positif, mempunyai identity dirinya betul-betul percaya diri gitu. Jadi nanti ketika ketika dijawab itu, coba tanyakan di sini ya, kira-kira skill apa aja yang pertama? Pilih di sini. Skill kedua apa? Skill ketiga apa? Skill keempat apa? Kelima apa? 6, 7 apa? 8 apa? Sehingga atletnya itu sendiri betul-betul punya perception, punya identity bahwa saya atlet, misalnya kalau tenis punya skill dengan forehand yang tajam, backhand yang terarah, serve yang top spin atau top speed, atau mungkin placing yang akurat. Nah, terus betul-betul mereka tuh bisa menjawab di sini. Dan ketika dia bisa menjawab di sini, nah, kita eksplorasi lagi seperti apa gambarannya. Nah, di sini adalah masuk ke latihan imagery. Kenapa saya menggunakan lingkaran ini? Ini adalah sebetulnya cara kerja otak. Cara kerja otak ketika dia menuliskan di kotak-kotakan, dia tuh akan bisa melihat gerakannya tuh di sini, imagery-nya di sini disebut dengan theater of mind. Jadi ini juga suatu strategi bagaimana kita di lapangan ketika kita bermain itu seolah-olah kita tuh melihat cermin tentang identity kita gitu. Karena ini yang akan digunakan. Nah, sampai sini dulu ya kira-kira gitu. Nah, ini di sini ada titik-titik. Titik-titik ini adalah karena olahraga tenis itu kan bukan olahraga terukur seperti menembak atau panahan gitu, jelas terukur poin-poinnya. Kalau tenis kan dia gerakannya banyak gitu kan ya. Misalnya di sini seorang atlet mengatakan forehand misalnya gitu ya. Forehand, forehand atau backhand. Nah, untuk mengukurnya begini. Kalau diskalakan 1 sampai 10, Anda punya skala berapa? Kalau 1 itu sangat rendah dan 10 itu sangat powerful, skill powerful gitu. Kira-kira ada skala. Nah, setiap atlet akan mempunyai ukuran masing-masing gitu. Dia percaya dirinya, menilai dirinya punya skala berapa gitu. Skala misalnya skala 5. Lalu tanyakan gerakannya skala 5 itu bagaimana gitu. Nah,
Artinya apa? Ini adalah poinnya nanti kita arahkan. Nah, teman Anda atau lawan Anda kalau mau bertanding kira-kira punya skill level berapa. Nah, ketika dia mempunyai persepsi terhadap lawan, artinya nanti dia kalau misalnya lawannya di skill ada di 7, artinya apa? Si orang atlet itu perlu berlatih untuk mempunyai skill masuk ke 8 atau 9. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah pola mindset yang perlu ditekankan pada seorang atlet. Jadi ketika latihan itu bukan hanya latihan, 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 tapi dia tuh di lapangan tuh punya mindset gitu. Saat latihan itu dia tuh betul-betul datang ke lapangan tuh punya suatu tujuan untuk meningkatkan skillnya itu berapa untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah betul-betul kerjasama antara pelatih dan latih itu adalah people skill tadi yang betul-betul komunikasi harus jelas. Kira-kira gitu. Nah, mana itu ya kira-kira. Maaf, saya agak speed up ya karena waktunya. Sorry. Oke. Nah, oke, berikutnya. Oh, bentar. Kok nggak bisa dihapus ya? Oke, saya hapus dulu ya semuanya ya. Oke. Oke, saya berikutnya. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke arena belief. Nah, ini mungkin gambarnya complicated, tapi nggak perlu lihat apa namanya, nggak usah lihat gambar inilah, nggak usah perhatian. Jadi yang Anda perhatikan gini, dalam belief kita tuh hanya ada tombol yes dan no. Yes, yes, dan no. Nah, jadi ketika teman-teman mempunyai stimulus tadi atau meaning terhadap tujuan saya apa, lalu saya punya skill apa, yang tadi diulas di thinking pattern sama di perception, maka teman-teman perlu meyakininya dengan mengatakan yes, itu gue banget gitu. Kira-kira gitu. Nah, ketika kalian mengakses yes itu seperti itu tuh di shift S kalau komputer itu. Nah, ketika kita mengatakan yes dengan emosi yang sangat kuat, nah emosi yang sangat kuat ini juga ada latihan ya, tapi mungkin nggak di sini ya, nggak ada waktunya. Maka dia itu akan menjadi mental state gitu. Nah, mental state ini di otak itu ada visualnya, ada auditorinya, dan ada kinestetiknya. Nah, inilah yang akan menjadi performance gitu. Itulah teman-teman. Jadi ketika teman-teman tadi punya goals, lalu alasan kuatnya apa, purpose-nya apa, lalu teman-teman tahu caranya bagaimana, lalu tahu seperti apa gambarannya, lalu dengan skill apa untuk mencapainya, dengan perception itu, nah itu perlu di-yes-kan, itu empowering belief gitu. Jadi ketika Anda mengatakan yes, itu gue banget, maka itu akan menjadi mental set dan itu akan menjadi performance. Nah, kebalikannya, teman-teman, ketika teman-teman punya persepsi negatif ya, tadi yang menjadi problem thinking, itu perlu di-know-kan. No, no, saya bukan seorang atlet yang problem thinking, tapi saya adalah seorang atlet yang outcome thinking dengan elaborasinya dengan yang tadi dijelaskan, lalu afirmasi dengan yes. Nah, ketika teman-teman sudah mengafirmasi dengan yes, itu seolah-olah di 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 hipokampus tuh itu betul-betul udah strong, dan itu perlu dilatih imagery, visualisasi itu perlu dilatih secara kontinu juga gitu. Nah, teman-teman, sampai situ. Ntar ini karena manual saya hapus dulu. Oke. Nah, berikutnya adalah melatih arena value. Nah, arena value ini adalah pasti positif. Jadi setelah teman-teman punya goals yang jelas, goal setting yang jelas, punya persepsi positif, punya belief yang oke, yes, maka teman-teman gitu ya, pelatih bisa melihat. Jadi pertanyaannya adalah gini, jadi saya ini atlet dengan kualitas seperti apa gitu. Ketika teman-teman bisa menjawab tadi eh, pola telatih thinking pattern, perception sama belief, maka teman-teman di sini akan mempunyai suatu listing, akan mempunyai suatu personal branding atau personal awareness tentang dirinya. Saya ini adalah atlet dengan kualitas apa, dan dia bisa melisting gitu kan, minimum 10 value apa aja. Nah, itulah seorang atlet yang bisa dikategorikan terlatih mental skill-nya. Kira-kira dari
yang basic itu adalah ini yang tadi di level 1 ini. Nah, teman-teman, untuk berikutnya bagaimana managing anxiety, managing emotion. Nah, itu ada teknik-teknik yang lainnya mungkin kita bahas di next sessions ya, karena sepertinya waktunya sudah habis ya, 45 menit, 30 menit ya, Pak Wilson. Kira-kira gitu. Ya Pak, ini bisa sampai besok, kita banyak banget materinya Pak Doni. Iya, jadi Dalam banget. saya ini dulu apa namanya? eh apa namanya? Iya, iya. eh, basic-basicnya dulu gitu. Yes, Jadi yes. teman-teman menguasai dulu lapangannya itu seperti ini gitu yang Ya, ya. perlu kita, ada thinking pattern, ada perception, ada belief, ada value. Nah, nanti itu udah di level basic yang tadi itu level 1 itu, Pak Ya, Wilson, ya. teman-teman. Gitu ya, Mantap. teman-teman. Oke, terima kasih Pak Ya, nanti Doni. latihannya next session ya. Pak Wilson janji Ya, sama teman-teman. Karena itu perlu dilatih itu. Bagaimana iya. managing anxiety, bagaimana managing emotion, bagaimana ini basicnya ini dulu gitu. Baru kita ke Betul. sana. Ada teknik-tekniknya seru banget itu. Dan Kalau tekniknya sangat kira. saya kira kalau ini dianggap terlalu dalam atau terlalu sulit untuk dimengerti, saya kira kita ada waktu yang perlu dipikirkan untuk maju ya. Karena kalau topik-topik seperti ini jarang kita dengar dengan istilah-istilah yang ada, ini justru waktu yang sangat baik karena tidak bisa seseorang berlatih mental tanpa mengerti hal-hal yang Pak Doni uraikan sebenarnya. Jadi kalau kita baca beberapa buku yang cukup penting seperti buku Mindset, ya Talent Code, atau buku yang tadi dari Galway, hal-hal yang Pak Doni paparkan di sini itu banyak sekali dipakai secara terminologinya. Jadi saya yakin banget teman-teman kalau sangat familiar dengan paparan yang di awal, kita akan bisa melanjutkan ke yang berikutnya, ya kita bisa maju. Karena kalau saya boleh simpulkan Pak, dari paparan dari Pak Doni adalah kita perlu memang setiap atlet, setiap orang tua ataupun dari coach ya, kan itu 3 elemen itu memang perlu punya tujuan ya di dalam berlatih. Kalau seorang tidak menemukan tujuan di dalam berlatih, dia akan setengah hati atau ya tidak ada tujuan lain. Dan sorry to say nih, banyak sekali dari kita, misalnya saya sebagai orang tua, juga menaruh nilai yang salah kepada anak-anak kita gitu. Anak-anak tuh anak-anak didik maupun anak sendiri ya. Kadang-kadang kita melabel mereka, kamu payah, atau apa yang seharusnya anak itu dianggapnya harusnya seperti ini, tapi cuma hanya setengah yang kita harapkan, lalu kita langsung menyebutkan hal-hal itu kepada dia. Dan itu eh, perlu banyak pelatihan dalam cara kita berkomunikasi. Saya mau sharing satu buku ya, buku yang teman-teman bisa baca, dan istilah namanya Ikigai. Ikigai ini juga dari Jepang. Ini sangat bagus, terutama orang tua harus membaca ya, bagaimana Ikigai ini bisa mengubah persepsi banyak hal, sesuatu yang kayak tadi Pak Doni sudah uraikan, dan juga buku Talent Code. Ini juga harus dibaca, banyak bahasa Indonesianya, di online juga sudah banyak. Baca buku Talent Code, nanti pembahasan kita akan sangat real ya. Dari kalau hanya mendengar saja tentu tidak menggali, akan sayang. Oke, Pak Doni, kita beralih ke Pak Martin ya. Pak Martin, Ya, di sini nanti banyak akan tentunya teman-teman di sini pada apa namanya, pada pastinya adalah seorang petenis, karena kita menyebarkan kepada teman-teman yang di dalam dunia olahraga tenis. Jadi Pak Martin di sini sebagai pelatih yang banyak melatih, nggak hanya di Indonesia ya, tapi juga dipercaya oleh ITF untuk melatih banyak negara-negara, di negara-negara lain terlibat dalam coaching the coach ya. Jadi kita melatih pelatih, dan tentunya orang tua di daerah-daerah lain di luar Indonesia, sehingga saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Martin pada saat membagikan sesuatu yang berhubungan tentunya dengan mental, karena bukan hanya bicara teknis,
teknis banyak sekali, apalagi kita mulai bisa bingung ya di YouTube, begitu banyak teknik, yang mana yang paling benar. Tapi itu biarkan mereka berdebat, tetapi secara mental saya kira Pak Martin juga akan nanti menggabungkan bagaimana mental yang terjadi di dalam keseharian, di dalam praktis maupun di dalam turnamen, bagaimana satu behavior itu bisa terbentuk seperti yang dipaparkan oleh Pak Doni tadi. Oke, mungkin Pak Martin sebelum nanti kemalaman di sana, dia udah 5 jam di depan kita, udah tengah malam. Makanya Ya, belum, masih segar kok tuh kelihatannya. Ya, silakan Pak Martin membagikan materinya kepada kita. Mau pakai slide yang Pak Martin punya ya? Slide sendiri ya? Belum kedengeran suaranya? masih mute, Masih di Pak mute. Martin. Oh, oke, udah. Ya, Ya, oke. Selamat malam semuanya. selamat malam. Mohon maaf kalau sinyalnya jelek di sini. Ini pakai handphone juga karena agak susah dapat WiFi dan lain-lain. Hmm, Mungkin tolong di-share ya, oke. Yang slide-nya itu dari ya. sana. Oke, teman-teman semua, saya coba agak langsung lebih praktikal aja karena ya memang saya juga lebih banyak di lapangan ya kerjanya. Jadi apa yang tadi Pak Doni sampaikan Hmm, sangat kuat untuk basic mental toughness. Eh, saya akan coba melengkapi dengan bagaimana melatih mental ini secara prakteknya setiap hari dan di luar dan juga di dalam lapangan ya. Oke, berikutnya. Ya, seperti kita tahu semua bahwa tenis itu nggak hanya fisik, tapi ada juga teknik, taktik, dan mental. Tenis skill ini semuanya harus kita latih secara seimbang. Tapi sementara seperti dari kalian sudah tulis di pertanyaan, bagaimana sih melatih mental, bagaimana sih melatih mental, dan saya juga sering kali atau banyak sekali melihat bahwa pelatih-pelatih tenis itu hanya fokus pada fisik, teknik, dan taktik saja, tapi tidak melatih mental. Akan tetapi di saat bertanding menuntut pemainnya untuk bisa tough dalam mental, yaitu agak-agak kurang sesuai ya. Makanya dalam kepelatihan, melatih mental harus disisipkan dalam setiap sesi latihan. Ya, berikutnya. Ya, mental skill sendiri kalau dalam tenis itu dibagi menjadi 4 faktor, yaitu 4 aspek, yaitu motivasi, konsentrasi, kontrol emosi, dan kontrol pikiran. Ya, jadi keempat hal ini merupakan aspek yang masing-masing harus dilatih, meskipun pada kenyataannya akan saling berhubungan juga. Ya, dari keempat ini coba mungkin ada yang bisa kasih pendapat mana yang paling penting. Mungkin bisa ditulis di chat juga. Pemirsa mungkin bisa tulis. Dari motivasi, konsentrasi, kontrol emosi, atau kontrol pikiran. Mana yang paling penting dimiliki seorang atlet. Ada yang bilang kontrol emosi, kontrol pikiran, ya, motivasi, pikiran. Oke. Mute itu Pak, itu masih mute Pak Martin itu. Oke, terima kasih. Pencet. Ya, paling penting adalah motivasi menurut saya.
Karena kalau tanpa motivasi yang lainnya nggak jalan juga. Misalkan gimana kita mau konsentrasi kalau kita datang ke lapangan aja udah nggak punya motivasi. Ya, udah nggak ada tujuannya. Nggak mungkin bisa konsentrasi. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kalau nggak ada tujuan untuk mau menang misalkan atau untuk mau berlatih. Begitu juga kontrol pikiran. Jadi secara pengalaman saya, benar-benar motivasi ini harus didulukan secara waktu kita mau melatih ataupun kita sebagai atlet untuk memulai ya harus motivasi dulu. Ya, oke berikutnya. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah keinginan untuk melakukan atau melakukan sesuatu aktivitas secara terus-menerus ya. Bertahan untuk melakukan aktivitas tersebut. Motivasi sendiri ada dua macam, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Yaitu kalau ekstrinsik itu motivasi yang datangnya dari luar, di mana kita misalkan butuh pujian atau mengharapkan hadiah, itu ekstrinsik. Kalau intrinsik itu lebih dari dalam diri kita, di mana kita ingin, misalkan memang punya keinginan dari dalam diri untuk memenangkan suatu pertandingan atau ingin menguasai sesuatu skill yang dilatih oleh pelatih, itu lebih dari intrinsik. Mana yang lebih baik? Tentu aja intrinsik karena tidak bergantung pada orang lain. Namun secara kepelatihan atau kita melatih atau sebagai orang tua, kadang-kadang motivasi intrinsik harus kita bangkitkan dari anak dengan secara ya dipancing lah, istilahnya dikasih umpan ekstrinsik, tapi ya harus tahu batasannya sebagaimana. Nggak bisa terus-terusan kita oke nanti kalau menang dikasih hadiah, kalau kamu larinya bisa dalam 10 menit terus kan ada apa baru dikasih permen atau apa ya. Kalau terus-terusan dikasih ekstrinsik akhirnya intrinsiknya nggak muncul ya gitu. Oke berikutnya. Nah di sini saya kasih tabel, di sini selalu dalam setiap aspek mental akan saya berikan tabel seperti ini, di mana motivasi itu bisa bermacam-macam dan bagaimana melakukan latihannya di dalam dan di luar lapangan. Contoh motivasi adalah giving 100%. Di sini bagaimana kita secara berlatih atau bertanding selalu berjuang 100%. Cara melatihnya adalah dengan selalu mempunyai goal setting juga. Goal setting ini dalam ya, memang kita harus punya satu sesi berikut terpisah lagi mengenai goal setting karena sangat dalam dan luas juga. Mungkin nanti Pak Doni juga bisa bantu sesi berikutnya kita bicara mengenai goal setting. Atau yang lebih nyatanya lagi, waktu kita latihan, oke kamu nanti semua bola harus dikejar ya, nggak boleh ada yang tidak boleh dikejar. Itu memotivasi diri kita sendiri untuk mempunyai effort yang 100%. Oke, yang berikutnya adalah enjoying the game. Kalau kita mau punya motivasi, ya tentu kita harus fun. Di salah satu pendapat atau pertanyaan dari rekan-rekan ada yang untuk melatih mental, latihan harus fun, betul sekali. Ya, terutama untuk membangkitkan motivasi. Jadi pelatih harus menciptakan suatu latihan yang menarik, jangan yang membosankan itu terus atau tidak men-challenge murid atau terlalu susah itu juga nggak bisa sehingga tidak ada motivasi dari pemain. Positive feedback dari orang tua dan pelatih itu juga sangat penting karena kalau kita sebagai pemain itu perlu afirmasi ya, seringkali kita perlu afirmasi bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Nah, ini positive feedback ini akan menolong motivasi seseorang untuk berlatih atau melakukan atau bertanding dengan lebih baik. Oke. Yang berikutnya adalah fierce mode. Fierce mode itu apa ya? Namanya garang lah gitu ya. Gimana kita supaya tampil garang. Itu akan memotivasi diri kita
ketika bermain tenis. Caranya harus bermain agresif, harus say yes or come on, keras kalau dapat poin. Nah, ini harus dilatih setiap hari dan setiap kali latihan. Karena kalau hal-hal seperti ini tidak dilakukan setiap hari, lalu kita berharap pemain melakukannya ini dalam waktu pertandingan saja, ya nggak bisa. Nyangkut semua kata-kata di sini nggak keluar juga. Yes, kemonnya juga yang itu doang, nggak garang gitu jadinya. Jadi hal-hal seperti ini harus dibiasakan setiap hari, diharuskan. Supportive to double partner. Jadi kalau kita main double juga harus memotivasi partner kita dengan cara berbicara di antara poin, lalu memberikan encouraging remarks itu, oke, kamu udah bagus, kan, ayo nanti kita kamu terus utamanya harus masuk ya, gitu. Jadi sesuatu yang positif dan memberikan semangat. Oke. Yang berikutnya adalah develop responsibility dan disiplin. Prepare your own things, being on time, itu akan melatih motivasi pemain. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu contoh drill sendiri, drill dari latihan tenis yang bisa menolong untuk motivasi. Ya, saya bahas sedikit aja di sini ya. Contohnya misalkan waktu kita latihan serve dan return. Di sini a serving contest between two players that these players aim to hit 5 consecutive flat serve. Jadi siapa yang bisa lakuin 5 kali service flat berturut-turut dapat 1 game. Jadi ya, ini salah satu contohnya goal setting. Dikasih tujuan. Di tujuan servisnya harus masuk 5 kali berturut-turut baru dapat 1 game. Nanti ada temannya, kalau temannya bisa 5 kali juga dia juga dapat 1 game, lalu gantian seperti itu. Ini salah satu drill motivasi dari serve. Bisa juga dilihat di contohnya untuk baseline game. Players rally from the baseline for a set of time. Consistency is the goal. Jadi misalkan kalau saya biasa sering lakukan, oke, 1 menit rally, target harus 30 kali, nggak boleh mati. Ya, itu goal yang memotivasi seorang, oh iya nih si teman yang partner sebelah nih bisa 30 kali, kalau yang saya cuma 25 kali. Nah, itu kan kita bisa saling memotivasi antar pemain dengan memberikan goal yang berkompetisi dalam goalnya. Ya. Oke, itu contohnya yang di on court. Kalau off courtnya sendiri, ya ini sama sih. Kalau off court ini dibaca, ini adalah goal setting. Jadi coaches can ask the player to make a treasure map or poster exactly how they want to play a goal setting. Tadi di chat saya baca ada pertanyaan dari Coach Oki, bagaimana sih anak-anak di apa ya tadi? Membiasakan anak-anak membuat goal setting ya, Coach Oki, seperti itu. Anak sekarang kan susah ya, disuruh nulis, suruh apa, nanti lupa lagi. Saya sih biasanya nggak mau repot-repot mereka panjang. Kalau suruh panjang-panjang pasti nggak akan jalan. Jadi lebih simple aja, tiap hari saya pasang whiteboard tuh di lapangan, pakai whiteboard, lalu tiap anak setiap datang harus nulis, oke, hari ini kamu mau latihan, tujuannya apa? Misalkan si A, oke, saya pengen lebih rajin footwork saya. Si B, saya pengen servis saya lebih banyak masuk. Jadi something simple tapi dan achievable juga buat mereka untuk dilakukan setiap hari, tapi akan memotivasi mereka terus, juga nanti konsentrasi mereka akan tercapai dalam latihan itu. Ya, jadi jangan yang rumit-rumit atau susah-susah lah. Kalau buat anak-anak dibiasain yang hal-hal kecil seperti itu aja udah cukup. Oke.
Ya, ya berikutnya, Coach Pak Wilson. Konsentrasi. Nah, aspek berikutnya adalah konsentrasi. Ini menurut saya aspek yang kedua. Sementara konsentrasi itu atau fokus itu dibagi menjadi 4. Adalah internal growth, jadi ke dalam diri kita sendiri, yaitu perasaan, sensasi, misalkan marah, sedih, atau tegang, itu kita fokus ke dalam diri kita bisa merasakan itu. Atau berikutnya adalah internal narrow, dalam diri kita tapi tajam, gitu. Misalkan merasakan detak jantung, nafas, lalu ada sakit di pergelangan, misalkan atau sakit di paha, itu internal narrow. Lalu ada, ini sorry salah ketik, typo, harusnya internal narrow yang atas itu. Jadi, external broad, yang atas itu harusnya external broad. Jadi merasakan angin, panas, lalu melihat lapangan, surface lapangan, itu external broad. Ya. Lalu ada external narrow, itu lebih ke bola, oponennya bagaimana, melakukan apa, itu external narrow. Dan yang paling penting dalam konsentrasi adalah being in the present. Jadi semua hal ini internal, eksternal adalah merasakan saat ini apa. Karena kebanyakan kalau kita udah bertanding itu adalah overthinking. Ya, overthinking, choking itu mikirnya udah 1, 2, 3 step ke depan yang artinya kita tidak being in the present. Ya, nah, bagaimana being in the present? Cara-cara latihannya yang berikutnya. Konsentrasi ya, berikutnya. Oke, ini tabelnya konsentrasi, not engaging with the crowd. Jadi waktu kita tanding, waktu kita latihan, dibiasakan anak pemain itu jangan lihat sana sini. Kalau bahasa Sundanya jangan culang-cileng gitu. Harus lihat di tempat, di lapangan itu adalah dunia kita, itu satu lapangan tenis itu aja, nggak boleh kemana-mana lihat, nggak boleh dengar-dengar juga ada orang ngomong apa, ada suara apa di luar. Nah, itu dibiasakan dari latihan, mereka tidak boleh engage with the crowd. Ya, makanya kalau saya ngelatih biasanya nggak boleh tuh ada orang tua yang di dalam lapangan atau di pinggir lapangan yang ikut-ikutan ngobrol, ngomong, itu mengganggu kebiasaan anak untuk fokus di lapangan. Jadinya nanti mereka pengennya cari afirmasi dari luar atau jadi ya seperti itu, kurang baik ya. Yang berikutnya rutin between the points. Jadi untuk mendapatkan konsentrasi kita bisa mendevelop rutin setiap poin di antara poin, yaitu misalkan kita lihat pemain dunia itu selalu habis poin ambil anduk, mengelap anduk, lihat ke belakang dulu, tarik nafas ya misalkan. Ini saya cuma kasih contoh semua 2 aja ya, sebenarnya banyak, cuma saya kasih contoh cuma 2 aja. Juga bouncing before serve itu kan kita suka bouncing bola ya. Nah itu nggak boleh random, jadi kita harus dibiasakan 3 kali atau 4 kali atau 5 kali. Jadi sama terus, itu akan mendevelop ritual yang berhubungan nanti dengan konsentrasi. Oke. Lalu berikutnya self-talk. Nah, self-talk ini sangat penting, nggak hanya konsentrasi, tapi di semua aspek yang lain, nanti self-talk itu sangat penting. Misalkan kalau konsentrasi, kita bisa menghitung rally. Jadi, dibiasakan setiap latihan, kalau saya biasa, begitu datang latihan, mini tenis ataupun mau rally di baseline, langsung menghitung rally. Berapa dalam satu bola kamu nggak matinya gitu. Atau kamu harus 20 rally. Dikasih goal, dikasih juga tugas dia harus ngitung. Nah, hitungannya ini harus nggak boleh dalam hati, harus dibiasakan mereka ngomong atau diucapkan secara lantang, karena itu berbeda. Kalau kita dalam hati itu kadang kita bisa lupa, tapi kalau kita ucapin itu akan lebih mudah untuk mencapai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Self talk yang berikutnya adalah bounce and hit. Ini yang sering juga saya pakai. Jadi
Setiap bola datang ke kita bilang bounce waktu bolanya bounce, lalu hit waktu kita mau hit. Itu diucapkan benar-benar bounce and hit. Bounce and hit itu membantu konsentrasi yang berhubungan juga dengan ritme permainan. Oke. Berikutnya blocking external distraction. Ini mirip dengan yang pertama di atas, tapi caranya kita bisa malah disengajain kita kasih distraction. Sorry, nggak boleh. Sorry. Yang ini blocking external distraction ini ketika kita mau bertanding. Jadi supaya kita nggak ke distract, biasanya kalau kita mau bertanding itu ngedengar orang ngomong ini, ngedengar ada berita itu, jadi ke distract, nggak konsen lagi. Caranya dengan kita bisa menyendiri, dengerin musik, jangan lihat handphone, jangan lihat sosial media, itu kadang-kadang sangat ngedistract ya. Yang terakhir in the present. Nah, ini yang paling sulit kayaknya kalau di antara yang lain, karena untuk being in the present, itu salah satu caranya adalah latihan one point at a time. Bagaimana kita melatih satu poin, selesai, oke, itu udah lewat, kita analisa apa salahnya, lalu kita move on untuk poin berikutnya. Oke, misalkan 0-0, terus kita kalah 0-15. Oke, sekarang saya mau dapat 15 dulu nih. Nah, caranya gimana? Oke, saya harus masuk yang pertama. Itu one point at a time. Dan harus ucapkan juga akan lebih membantu. Ya. Salah satu hal lain, ini juga saya belajar dari psikolog, bahwa untuk being in the present kita harus feel our surrounding. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita berusaha rasakan. Misalkan, oh ini panas, oh ini ada bau sampah, atau asap, atau ada, oh ini anginnya besar, anginnya dari belakang, dari depan. Kalau kita bisa merasakan itu saat kita lagi dalam kondisi tegang, itu akan mengembalikan presence-nya ke dalam saat ini. Gitu. Ya. Oke, berikutnya. Ya, konsentrasi drill, concentration drill. Ini salah satu contoh-contohnya ada di sini. Mungkin bisa dibaca aja langsung atau mau di screenshot. Nanti kalau ada pertanyaan kita balik lagi ke sini. Ya, ini semua yang tabel-tabel ini itu saya ambil dari buku ITF Coaching Beginner and Intermediate Players. Ya. Oke, lanjut. Oke, aspek yang ketiga adalah control of thought atau bagaimana kita mengontrol pikiran. Ya. Ada 4 macam, yaitu positive attitude, confidence, independence, dan intelligence. Jadi gimana kita bisa mengontrol pikiran kita untuk bisa berperilaku positif, percaya diri, mandiri, dan juga pintar atau bisa memecahkan problem, ya, problem solving. Oke, berikutnya. Latihannya salah satunya seperti ini. Control of thought, pump up. Jadi kita harus, kalau main tenis itu harus punya, kalau kita lihat misalkan Nadal baru masuk ke lapangan aja dia udah loncat-loncat, lari-lari, itu namanya pump up. Ya, bagaimana dia mengontrol pikiran dia supaya agresif, supaya dia ready on court. Ya. Atau bisa juga dengan say come on. Tadi kan juga pernah ada yang di awal say come on. Itu juga bisa mengontrol pikiran kita untuk lebih positif. Lalu grunting. Grunting itu kalau kita mukul itu membantu kita untuk melepaskan keraguan-raguan, ya. Jadi kalau kita lagi ngerasa nih ragu-ragu nih mukul kok nggak enak, grunting sekeras-kerasnya aja. Jadi itu akan membantu kontrol pikiran kita untuk lepas, nggak tight. Berikutnya adalah physical fitness, move your feet, jump, yang tadi seperti saya bilang Nadal, ya. Lalu positive self talk, I can do this, go for it. Nah ini jangan cuma dalam hati, apalagi waktu latihan ya. Ketika latihan
kita harus membiasakan diri kita atau anak-anak murid-murid kita bicara seperti ini, positif terus, jangan aduh salah, aduh saya bodoh, kayak gitu nggak bisa, selalu harus positif. Ya. Berikutnya adalah sportsmanship atau apa bahasa Indonesianya? Apa ya, Pak Doni? Sportif, Sport- sportif, Sportivitas. sportif, sportif. Sportivitas, ya. Ya. Tuh. Jadi kalau misalkan lawan melakukan pukulan yang bagus lalu dapat poin, ya kita terima aja dan kita oke, tepuk tangan atau tepuk raket bahwa ya memang dia bagus gitu. Dengan merelakan hal seperti ini, kita pikiran kita jadi nggak mumet, ya, nggak menyalahkan diri sendiri terus. Lalu biasanya juga tidak boleh cheating. Kenapa? Karena kalau cheating itu ya jadinya semuanya akan negatif lah. Ya. Berikutnya adalah preparation. Bagaimana kita punya persiapan sebelum latihan, sebelum bertanding, itu sangat penting untuk mempunyai kepercayaan diri. Bayangin nanti kita datang ke lapangan, raket cuma tinggal satu, yang lainnya putus semua, mana bisa percaya diri main. Itu, atau mau main, mau bertanding, grip lagi licin semua, belum diganti, wah buru-buru ganti. Itu jadi nggak tenang, nggak bisa percaya diri lagi. Oke. Makan dan minum penting, kebiasaan makan dan minum, bagaimana kita bisa makan jaraknya seberapa lama, apa yang dimakan, apa yang diminum, itu akan membentuk kepercayaan diri ketika kita harus perform yang maksimal. Yang berikutnya ada body language, ya. Nah, ya ini yang saya paling sering lihat anak-anak Indonesia itu apa ya, minderan ya. Kalau udah di lapangan nunduk, kepalanya ke bawah, jalannya diseret-seret, gitu. Nah ini nggak bisa seperti ini. Jadi harus chin up itu tegak ya, badannya tegak, kepalanya nggak boleh nunduk ke bawah. Nah ini harus dibiasakan dari setiap hari juga. Good appearance bukan berarti harus pakai baju atau kostum yang mahal-mahal, tapi yang layak lah. Kalau kita punya pakaian yang layak, yang bersih, itu akan menunjang kepercayaan diri kita ketika main. Ya. Nah, yang terakhir ada problem solving. Nah, ini gimana sih kita setiap bermain kan nggak mungkin bagus terus atau nggak pernah salah ya. Selalu ada salah. Nah, gimana caranya problem solving? Pertama adalah membedakan apakah yang kita lakukan itu adalah good mistake atau bad mistake. Ya, kalau good mistake berarti kita coba lagi, tapi dengan penyesuaian. Misalkan kita tadi mukul udah bagus, tapi out tipis gitu, yaitu good mistake. Lalu gimana cara problem solvingnya? Ya udah, saya nanti kalau saya dapat bola begitu saya pukul lagi keras juga, tapi saya aimnya nggak terlalu pinggir. Itu good mistake yang kita akan lakukan lagi, kita coba lagi dengan penyesuaian. Tapi kalau bad mistake itu ya tadi bad mistake, saya jangan ulangi lagi. Misalkan udah lagi didesak lawan, di ujung kita lari jauh-jauh, bolanya susah, kita balas tembak lagi, yaitu bad mistake. Ya udah, kita harus tadi bad mistake, saya nggak boleh lakuin lagi. Nanti kalau saya dapat bola begitu, saya harus masukin dulu atau saya lob dulu gitu. Ya, jadi problem solvingnya start from good or bad mistake. Lalu visualize the next point, ya. Bagaimana kita selalu merencanakan berikutnya itu mau ngapain dengan dibayangkan dalam pikiran kita. Oke, berikutnya. Pak Wilson, berikutnya. Oke, ini juga self-confidence drill, bisa dibaca nanti. Tinggal yang kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, lanjut. Nah, emotional control, ini yang terakhir. Ya. The ability to manage emotion, to achieve goals, complete tasks, or control and direct behavior in certain situation. Jadi
mengontrol emosi adalah gimana caranya kita mengatur emosi untuk mencapai goal dan tugas dalam situasi tertentu, ya. Kalau dalam situasi baik-baik aja atau sesuai yang kita inginkan, biasanya emosi kita normal-normal aja. Tapi ketika bertanding itu biasanya situasinya itu di luar kemauan kita. Selalu ada ekspektasi, ada keinginan orang lain, ada pressure dari lawan, macam-macam. Nah, di mana kita bisa mengontrol emosi untuk mencapai yang di sini sebut adalah arousal in sport, adalah is the level of activation, alertness, and anxiety experienced by an athlete. Bisa berikutnya, Pak Wilson. Jadi kita bisa lihat di sini, di grafik ini, bahwa area of best performance itu adalah di tengah-tengah ini, ya. Bagaimana kita punya pressure yang cukup untuk menghasilkan performance yang maksimal, ya. Kenapa harus ada pressure-nya di tengah-tengah, nggak boleh low pressure, karena kalau kita nggak ada pressure juga jadinya nggak ada tantangan, ya. Kalau nggak ada tantangan, akhirnya ya kalau misalkan kita lawannya gampang gitu, merasa gampang, akhirnya nggak jadi area of best performance yang kita lakukan, ya asal aja, tapi asal menang gitu. Nah, pressure-nya itu harus di tengah-tengah. Bagaimana kita bisa ngeset pressure untuk diri kita atau untuk murid kita di area of best performance. Makanya nggak bisa diomongin kalau udah level namanya high performance, ya atlet misalkan 14 tahun ke atas, itu nggak bisa kita omongin udah main yang bagus aja. Nah, itu tuh tidak meng-create pressure yang cukup buat mereka. Akhirnya ya udah, saya main bagus aja, kalah menang nggak apa-apa. Akhirnya mereka akan berada di area yang boredom atau low pressure. Kadang-kadang kalau udah di level yang itu, mau nggak mau hasil juga harus kita tekankan, ya. Meskipun berapa persennya itu harus berdasarkan latar belakang anak-anak atau kondisi anak saat itu. Jadi nggak bisa disamain lah. Nah, jadi kita gimana caranya pelatih, orang tua harus bisa mengeset area of best performance-nya di mana. Kamu harus begini 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 itu. Oke. Ya, berikutnya. Sama juga tools-nya ada beberapa, ya. Misalkan positive body language, sama seperti tadi, lalu reset. Nah, antar poin kita harus atur nafas, ambil towel, itu untuk mengontrol emosi. Facial expression, jadi nggak boleh kelihatan kesel, nggak boleh kelihatan marah, menunjukkan emosi sesaat boleh, wajar, dan nggak boleh ditahan malah. Kalau kita lagi kesel ya kita teriak, anak suruh teriak aja, tapi bukan berarti terus-terusan gitu. Ya, kalau dia bisa lebih smile, atau kalau poker face itu namanya nggak menunjukkan emosi, itu akan menenangkan diri sendiri juga, ya. Self talk, ya, it's alright, let's go. Jadi jangan, aduh gua bego atau apa, nah nggak boleh begitu, ya. Hal seperti ini juga kadang-kadang kan kedengeran tuh waktu latihan, waktu kita latih mereka, karena mereka ngomong, aduh mati terus atau apa, begitu kedengeran suatu hal negatif langsung kita koreksi, ayo jangan gitu, kamu kan tadi udah bagus apa, kita balik ke pemikiran dia atau pandangan dia ke arah positif dulu supaya dia bisa lebih positif aja, ya. Berikutnya ada willing to change, mau mencoba different strategi lain, taktik lain. Kadang-kadang ini berpengaruhnya ke emosi, karena kalau orang yang emosional itu kadang-kadang udah melakukan satu hal yang nggak berhasil, ya terus aja begitu, ya. Istilahnya
nabrak tembok terus. Nah, ini willing to change itu membutuhkan kontrol emosi dan kontrol pikiran yang tinggi. Ya. Nah, ini harus dibiasain. Misalkan waktu latihan, dia biasa mainnya baseliner terus. Terus kita latihan, oke nih kamu sekarang lawan si B, kamu harus service and volley. Nah, kan dipaksa tuh dia melakukan sesuatu hal yang nggak dia suka ya. Tapi kan kadang-kadang ini diperlukan waktu dia menghadapi situasi tertentu dalam pertandingan yang dia mau nggak mau harus merubah strategi dia. Oke, being relax, breathing, shape your body parts, misalnya tangan di ayun-ayun gitu, itu untuk menenangkan emosi kita. Oke, berikutnya udah selesai kayaknya ya. Oke, kesimpulannya mental skill itu bisa dan harus dilatih ya. Jadi jangan mengharapkan anak-anak kita atau diri kita sendiri bisa punya mental yang kuat kalau tidak dibiasakan dan dilatih setiap hari di luar dan di dalam lapangan ya. Karena di lapangan pelatih paling berapa jam sih? 2 jam, 5 jam paling maksimal melatih murid, sisanya 20 jam berikutnya di luar lapangan. Ya, kalau di luar lapangan misalkan kebiasaan nih ngomongnya negatif atau kebiasaan nunduk jalannya, badannya nunduk, jalannya nyeret-nyeret, hal-hal seperti itu di luar lapangan ya kita coba hapus ya supaya nanti waktu dia di dalam lapangan udah terbiasa tuh jalannya tegak, ngomongnya positif, ya konsentrasinya ada, problem solvingnya ada. Misalkan di luar lapangan problem solvingnya nggak ada, nanti di dalam lapangan juga problem solvingnya nggak ada juga gitu. Jadi semua pasti related, kan semua pasti pernah dengar tenis is life coaching, ya benar-benar apa yang terjadi di lapangan tenis itu benar-benar apa yang kita lakukan di luar lapangan dalam hidup. Okay, so mental skill is the key to unlock the other skills. Jadi kalau tidak diasah mental skill, mau kita kuat, mau kita jago teknik, mau kita pintar taktik, akhirnya semuanya hilang ketika pressure datang waktu tandingan. Ya. Oke, mudah-mudahan presentasi saya cukup jelas dan membantu. Kalau ada yang mau membahas, ada yang tidak setuju, mungkin bisa kita tanya jawab sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Martin untuk pembahasannya yang lebih masuk ke dalam tenis spesifik. Memang gesture, hal-hal yang berhubungan dengan identitas atlet ya, ini jarang banget sebenarnya dibahas di dalam banyak kelas ya, karena gesture maupun tadi yang hal-hal yang berhubungan dengan jalan, lalu confidence, ini jarang banget ada dibahas. Mungkin pada kesempatan ini juga saya mau announce sedikit bahwa di minggu depan, sepertinya minggu depan kalau keburu, kita akan ada satu webinar lagi, yaitu membahas bagaimana kita menerapkan sebuah parenting ya, parenting yang yang baik untuk mendidik anak-anak kita secara performance ya. Jadi lebih banyak kita membahas berkenaan dengan komunikasi terutama. Jadi bagaimana mengkomunikasikan sebagai seorang parents ya, ini jadi posisinya sebagai parents. Kalau yang dibahas pada hari ini memang lebih banyak untuk adults atau orang yang sudah terjun di dalam dunia olahraganya. Nah, ini nanti kita akan membahas minggu depan, backtrack sedikit ya, mundur, yaitu kalau kita punya anak-anak misalnya umur 10, umur 8, malah umur 3, umur 4 pun itu sudah bisa menerapkan hal-hal yang Pak Doni ceritakan dan Pak Martin ceritakan. Putus-putus Pak Wilson. Oh ya. Iya, putus-putus. Ya. Ya, jadi nanti kita akan menerapkan. Halo, sudah bisa bicara lagi? Ya, ya. Ya, oke.
Ya, jadi nanti kita akan membahas berkenaan dengan parenting ya, bagaimana dengan sebagai parenting terhadap anak-anak yang melakukan kegiatan sports, bagaimana kita berbincang kepada mereka, apa sih kata-kata yang lebih baik untuk anak-anak yang ada di dalam rumah kita. Tadi Pak Martin bilang 20 jam, 18 jam ada di rumah pastinya ya, kecuali dia mungkin bukan bersama kita ya. Jadi ini ada sesinya minggu depan, jadi kita bisa berbicara bersama. Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab ya, masih ada waktu sekitar 10 menit ya, mungkin 10-15 menit. Putus, Will. Ya. Masih mute Pak Wilson. Unmute. Ya, oke. Ya, jadi minggu depan kita akan ada sesi tambahan Halo, Pak untuk Wilson. Nah, ya, sesi tambahan untuk Halo. terutama untuk parents ya. Nah, ini saya mau buka tanya jawab 10-15 menit, sepertinya masih bisa. Putus, Will. Oke. Ya, tanya jawab langsung. Ya, bisa tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya, bisa Ya. langsung. Silakan. Langsung open mic aja ya. Mau di chat juga boleh. Ya, chat boleh atau open ya, mic juga open boleh. mic. Ya, lebih bagus kalau bisa open mic sih. Jadi bisa kedengeran emosinya. Oke, ada satu yang Ini ada masuk. yang bertanya. Ya, silakan aja Pak Martin. Ya. Dari Pak Roman. siapa ini? Pak Roman, ya. Ingin bertanya, menjadikan mental game aplikatif di lapangan dimulai dari aspek fundamental seperti motivasi dan kebiasaan atau ritual sejak dari sesi latihan, jadi tampaknya tidak bisa instan. Apakah memang harus hidup benar, jujur, dan sukses dulu baru bisa main tenisnya bagus? Mungkin. Lalu apakah benar seperti itu atau ada contoh aplikasi-aplikasi perbaikan aspek mental yang praktis tanpa harus memulai dari motivasi? Juga bagaimana mengetahui sendiri saat kita berada di tingkat emosi yang mana, apakah sudah optimal atau boredom atau anxiety, sehingga bisa mentreatment sesuai situasi yang terjadi. Kalau saya boleh jawab yang pertama, tetap saya sih lebih yakin bahwa motivasi nomor satu ya. Karena mau apa-apa kita melakukan sesuatu kalau nggak ada motivasi ya nggak jalan. Ya. Karena mau konsentrasi itu butuh effort, ya, butuh niat, lalu untuk mengontrol pikiran, mengontrol emosi juga butuh niat. Kalau udah ada nggak niat, ya nggak semuanya juga nggak bisa. Ya, jadi tetap motivasi itu yang nomor satu, goal setting nomor satu. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui tingkat emosi yang optimal? Ini biasa ada apa ya, tanda-tanda fisik juga yang bisa dilihat, misalkan denyut jantung. Ya, kalau kita denyut jantungnya sebelum main udah tuk itu ya berarti udah anxiety ya. Tapi kalau terlalu kayak orang mau tidur terlalu rendah juga itu berarti ya terlalu rendah ya. Pak Doni mungkin ada bisa ditambahkan mengenai ini. Ya, betul. Saya setuju dengan tadi Pak Martin jelaskan bahwa motivasi adalah paling utama. Dari tadi yang saya jelaskan juga di Ohio Research for Psychology, motivasi itu adalah paling bawah, nomor satu. Di paling bawah itu paling penting Dasar. gitu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana kita memunculkan motivasi anak atau atlet. Ya itu tadi. Yang paling penting itu adalah goal setting. Karena ketika goal setting seorang atlet mampu menjelaskan apa tujuan yang ingin dicapai, lalu ditanyakan alasan pentingnya apa. Nah, alasan penting itu akan menjadi motif. Gitu. Alasan pentingnya adalah apa? Nah, itu akan menjadi motivasi. Misalnya mau mendapatkan beasiswa, mau mendapatkan
pengakuan dunia atau apa, itu akan menjadi motivasi. Apakah ingin membahagiakan orang tua atau ingin apa whatever gitu. Ketika dia mendapatkan jawaban dari dirinya sendiri, itu yang akan tadi sebut Pak Martin, itu yang intrinsik itu gitu. Jadi biasanya saya kalau misalnya ketika menanyakan goalsnya apa, alasan kuatnya apa. Ketika ditanyakan alasan kuatnya, misalnya jawaban pertama A, lalu ditanya lagi kenapa A penting. Ada jawaban B, kenapa B penting. Nah, ketika jawaban itu bertingkat-tingkat, itu akan mempunyai motivasi yang kuat. Dan diperkuat lagi tadi purpose noble itu, Pak. Jadi ketika misalnya tujuan itu tercapai, akan didedikasikan untuk siapa. Nah, itu akan menjadi motivasi intrinsik yang sangat kuat gitu. Itu Pak Martin. Makanya Ya, motivasi, sedikit. goal setting, people skill itu akan menjadi basic banget gitu. Nanti akan ke konsentrasi, ke self talk positif, itu udah di atas gitu. Kira-kira itu tambahan dari saya. Ya. Oke. Yang berikutnya ini ada pertanyaan, kenapa kalau latihan rally pukulannya bagus, bermain game pukulannya hilang, tidak percaya diri? Ya, karena setiap manusia ya emosi segala macam itu kan normal ya. Kita punya ekspektasi, kita pengen menang, kita takut kalah, itu semua manusiawi. Nah, masalahnya gimana cara mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, bukannya nggak bisa dihilangin, Ya. emosi awal itu nggak bisa dihilangkan, tapi bagaimana kita mengatasinya, yaitu ya dengan cara-cara yang tadi sudah saya dan Pak Doni jabarkan. Ya, Ya. mana Pak Doni? Pak Doni? Ya, oke. Boleh saya tambahkan. Nah, di sini atlet Ya, ketika dia bermain di latihan bagus di lapangan, performnya turun ya. Ini bagaimana menangani emosi anak pada saat bertanding, di mana kebetulan saya sebagai yang tadi ya, maaf. Yang tadi, jadi ya, ketika di lapangan kita harus punya goals, tapi ketika kita mau punya goals itu fokus ke proses gitu. Fokus ke proses itu misalnya dia tuh betul-betul tahu ketika melakukan backhand yang baik itu adalah prosesnya dari backswing sampai ke kena bola sampai ke follow through, tuh betul-betul dia tuh bisa tergambar gitu. Jadi ketika misalnya melakukan teknik-teknik di lapangan itu tetap punya goals, namun ketika melakukannya adalah fokus di proses dan prosedur. Itulah yang kenapa sering menjadi anxiety itu, karena setiap atlet itu ketika bertanding fokus ke proses dan prosedur. Itu ya, aja kalau tambahan ingat dari saya. tadi gambar grafik itu, berarti posisinya udah jauh ke kanan gitu, dia anxiety gitu. Jadi karena Betul. terlalu fokus sama hasil. Ya gimana kita bisa ngegeser itu? Oh ya udah, jangan jangan pikirin menang kalah. Pokoknya kamu main harus main agresif apa-apa. Iya, Misalkan, ayo udah nanti tiap pukul kamu harus granting yang keras, tiap dapat poin kamu harus yes kemon yang keras. iya, Itu salah satu toolsnya atau caranya untuk berusaha mencapai tingkat emosi yang benar gitu. Ya. Oke, iya. Ini juga berikutnya menjawab Pak. Ini juga ya, tadi menjawab Pak yang Dharma tuh, berikutnya ya. kenapa kalau latihan rally pukulannya bagus, tapi setelah bermain Iya, game pukulannya. Nah, itu juga tadi yang dijelaskan sama Pak iya. Martin.